Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal praktek kejuruan atau UKK untuk kompetensi keahlian teknik komputer jaringan paket 4 tahun pelajaran 2022-2023. Adapun daftar peralatan yang perlu kita persiapkan, yang pertama adalah laptop klien, lalu smartphone, lalu clipping tone, dan tablet tester. Adapun komponennya di sini yang pertama adalah router. Nanti kita siapkan switch 1. Nah, di sini karena access point sudah include dengan RB900 ini ya, maka access point ini boleh kita tiadakan atau kita gabungkan dengan yang router ini. Lalu yang selanjutnya adalah bahan. Yang pertama adalah kabel UTP, lalu konektor RJ45, lalu yang terakhir adalah koneksi internet. Lalu untuk soal di sini judul tugas adalah troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Dalam kegiatan ujian kompetensi ini, Anda, artinya siswa ya, bertindak sebagai network system administrator yang tugasnya di sini adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi WiFi router ya, yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, lalu web proxy, firewall, dan kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Nah, kita lihat dulu untuk topologi atau gambar kerja. Nah, seperti ini, klien, internet, dan hotspot. Dan sudah saya modifikasi. Nah, seperti ini. Lalu untuk konfigurasi IP address, di sini yang 100 adalah dengan menggunakan kabel, ini IP-nya adalah 192.168.100 ya. Lalu untuk jalur WiFi di sini dipergunakan 192.168.200 ya. Lalu untuk internet di tempat saya ini adalah 192.168.1. Ini ada kemungkinan berbeda di tempat yang lain ya. Oke, lanjut ke soal. Di sini kita di atas ya. Nah, di sini dari ke-17 soal ini saya akan mengerjakan dulu untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Tapi sebelum saya mengerjakan soal nomor 4 dan nomor 5, saya akan ubah dulu jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Oke, kita masuk ke Winbox terlebih dahulu. Kita klik connect pada Winbox-nya. Langkah awal kita akan reset konfigurasi, lalu double klik ya, pada dua menu di bawah ini ya. Lalu reset konfigurasi, jawab yes. Oke, kita akan konekkan. Setelah kita connect, di sini kita akan langkah awal saya buat dulu identitasnya. Di sini identitinya saya buat misalkan avatar. Oke, lalu kita mulai. Pekerjaan adalah jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. Di sini kita ke menu interface, double klik pada ether 1, kita beri nama misalkan internet ya, lalu oke saja. Lalu yang ether 2 ini kita beri nama lokal sesuai soal ya. Lalu WLAN-nya saya akan checklist untuk mengaktifkan, lalu double klik pada WLAN, lalu ke menu tab general. Di sini saya akan beri nama wireless. Oke. Ya. Close. Nah, ini sudah kita kerjakan pada jaringan internet, jaringan lokal, dan jaringan wireless. IP address yang diberikan atau kita ambil secara DHCP oleh ISP. Begitu juga dengan gateway-nya ya. Lalu kita akan masuk ke Winbox lagi. Di sini caranya adalah klik IP lalu DHCP client. Lalu plus. Nah, di sini
pastikan adalah internet, lalu apply, sehingga status harusnya dapat bond ya, seperti ini, lalu oke. Kan dapat IP 192.168.1.5. Oke ya, artinya bahwa nomor 4 dan nomor 5 selesai. Selanjutnya saya ingin mengerjakan yang untuk nomor 1, DNS juga sesuai dengan ISP. Kita lihat ya, IP DNS, kita cek di sini, kita klik pada Allow Remote Request. Oke, saya klik apply. Oke, selesai pengerjaan untuk nomor 1. Lalu yang selanjutnya saya ingin mengerjakan untuk NTP sama dengan yes. Nah, kita mengerjakan NTP, Network Time Protocol. Di sini kita masuk ke Winbox. Lalu kita pilih sistem, kita pilih di sini SNTP client. Lalu langkah awal kita enable. Lalu pada primary NTP server saya ketikkan 0.id.pool.ntp.org. Lalu yang secondary-nya kita akan tulis 1.id.pool.ntp.org. Ya, tapi sepertinya di sini merah. Saya akan masuk ke new terminal. Pada new terminal saya akan ketikkan ping 0.id.pool.ntp.org. Enter. Lalu saya Ctrl C. Saya akan copy pastekan pada IP address ini. Tidak lagi saya menggunakan nama domain, saya pastekan saya menggunakan IP addressnya. Begitu juga untuk yang secondary-nya, saya akan ketikkan atau saya akan ganti angka 0 di sini menjadi angka 1. Enter. Ya, Ctrl C, pastikan ini yang kita pakai adalah IP addressnya. Saya akan copy, lalu saya akan ganti pada secondary NTP. Saya paste. Apply. Ya, oke. Ini ya. Ini artinya bahwa NTP klien sudah sinkron dengan internet global. Oke ya. Saya klik OK, saya close. System clock. Nah, bahwa di sini menandakan sudah tersinkron pada NTP. Nah, plus 7 Asia Jakarta. Oke, saya klik OK. Nomor 2 selesai kita kerjakan. Langkah selanjutnya atau soal selanjutnya saya ingin mengerjakan pada nomor 6 dan nomor 11. Membuat IP address jaringan lokal dan jaringan wireless. Caranya kita masuk ke IP address. Lalu plus di sini pada ether 2 atau lokal, pastikan bahwa 192.168.100.1 yang diminta sesuai soal /25. Apply. Oke. Lalu satu lagi untuk nomor 11 itu adalah WLAN wireless 192.168.200.1/24. Ini untuk nomor 11. Apply. Oke. Oke, nomor 6 dan 11 selesai. Langkah selanjutnya atau soal berikutnya adalah saya ingin mengerjakan untuk nomor 7 dan nomor 13 ya. DHCP pools masing-masing jaringan lokal dan jaringan wireless ada atau kita buat sebanyak 99 klien. Nah, di sini kita akan masuk ke IP DHCP server. Lalu pastikan pada menu tab DHCP, kita pilih DHCP setup, lalu selanjutnya kita klik ether 2. Yang pertama adalah lokal untuk nomor 8. Next. Dan ini hanya sebanyak 99 sampai dengan 100.100. Ini adalah sebanyak
99 klien. Oke, next. Selesai untuk nomor 8. Lalu yang selanjutnya kita klik di HCP setup kembali, kita pilih WLAN wireless, kita next. Nah, di sini 200.2 sampai dengan 200.100. Ini juga berjumlah 99 klien. Oke, merah bukan berarti salah, merah artinya wireless belum terkoneksi oleh perangkat jaringan ya. Oke, kita selesai mengerjakan nomor 7 dan nomor 13. Yang selanjutnya saya ingin mengerjakan nomor 8, 9, dan 10. Nah, untuk nomor 8 saya akan bacakan bahwa IP address 100.2 sampai dengan 100.50 ini tidak dapat ping ke router. Lalu untuk nomor 9 itu 151 atau seterusnya dari 50 ya, 51 sampai dengan 100.100 itu tidak dapat ping ke wireless. Caranya adalah kita akan buat di sini IP kita ke firewall. Lalu pastikan pada menu tab filter rules plus. Lalu di sini pada change saya pilih input. Lalu SRC address ini kita bisa kopikan pada IP 100.2 sampai dengan 100.50. Ini saya akan copy. Lalu saya paste di sini. Tidak dapat connect ke router. Nah, di sini routernya adalah 192.168.1.5. Nah, ini bisa berbeda di lain tempat ya. Lalu untuk protokolnya kita pilih yang ICMP. Lalu actionnya karena tidak dapat connect kita pilih yang drop. Oke, apply. Oke. Lalu selanjutnya untuk nomor 9 kita plus sekali lagi. Pastikan ini adalah kita pilih input, lalu ini kita akan copy paste 151 sampai dengan 100.100 kita copy. Ini yang kita akan masukkan ke SRC address. Tidak dapat connect ke wireless 192.168.200.1. ini untuk wireless ya. Untuk protokol kita ganti menjadi ICMP, lalu pada actionnya kita ganti juga menjadi drop. Apply, oke. Lalu saya ingin mengerjakan nomor 10, tanda masih pada menu tab filter rules plus, lalu pada general kita pilih input di sini, lalu hanya input saja ya. Actionnya kita pilih yang log. Lalu pada log traffic kita boleh tuliskan komentar tersimpan di disk seperti itu ya. Apply, oke. Nah, masih lanjut pada pengerjaan nomor 10. Di sini ada menu log, kita klik log. Pada buffer di sini masih tersimpan di memori ya, karena tertulis pada keterangan di bawahnya ini adalah memori. Oke, kita akan ubah menjadi disk ya. Di sini menu sistem, lalu pilih logging. Nah, di logging kita pastikan pada action kita ubah menjadi disk. Double klik, lalu kita pilih disk. Oke ya, semua ya. Close. Maka secara otomatis pada log ini akan semuanya tersimpan di disk seperti ini. Oke, pengerjaan nomor 10 selesai. Lalu di sini saya ingin menguji coba untuk nomor 8 dan nomor 9. Nah, ini nomor 10 sudah selesai. IP 192.168.102 sampai dengan 150 tidak dapat ping ke router. Oke, berarti ini artinya bahwa ini jika IP-nya adalah
100.2 sampai dengan 100.50 tidak dapat ping ke router. Oke, saya akan uji coba. Lalu detail di sini adalah 160. Ya, ternyata IP address saya 160. Kita lihat pada soal 160 ini berada pada pengerjaan nomor 9. Berarti saya akan mengerjakan nomor 9 terlebih dahulu. Ya, ini artinya bahwa kita akan masuk dulu ke CMD, lalu kita akan coba ping ke 200.168 Nah, ini tidak dapat connect ke wireless ya, klien wireless ya. Lalu RTO, oke, saya akan ping ke 192.168 ke router ya, 1.5 routernya connect. Lalu saya juga akan ping ke Google, misalkan google.com ya, ke Google. Ini harusnya connect, tetapi di sini belum connect. Saya akan cek pada firewallnya. Di sini pada firewall kita pilih NAT ya, plus pada NAT, lalu di general src NAT, lalu out interface-nya internet ya, lalu actionnya kita pilih masquerade apply. Oke, kita cek lagi pada ping lagi pada Google, ping Google kembali ya, connect, artinya si klien dapat connect ke internet tetapi tidak dapat ping ke klien wireless. Oke, berhasil untuk pengujian nomor 9. Untuk menguji nomor 8, kita pastikan IP DHCP server. Nah, di sini kita klik menu tab lisis ya. Di sini ada satu yang terkoneksi ya. Kita double klik. Lalu di sini make static, saya akan klik make staticnya, lalu klik OK. Saya double klik lagi. Lalu di sini pada menu address saya akan ganti menjadi misalkan 5 atau 10 ya, apply OK. Lalu menu ethernya lagi saya akan disable pada ether, lalu saya double klik untuk mengenablekan lagi. Oke, saya akan cek ya. Di sini saya dapat IP 192.168.100.10. Ini dapat untuk menguji pada nomor 8. Langsung ke CMD. Di sini saya akan ping ke misalkan 192.168.100.5 ping ya, tidak dapat connect ke router. Lalu saya akan coba ping ke google.com, ping 192.168.200.1. Oke, pengujian nomor 8 dan nomor 9 selesai. Selanjutnya kita lanjut mengerjakan nomor 12. SSID sama dengan nama peserta @proxy UKK. Oke, saya akan masuk ke winbox-nya. Ini selesai ya. Wireless, double klik pada wireless-nya ini, lalu ke menu tab wireless, kita pilih AP bridge, lalu ini kita pilih VGN, lalu selanjutnya SSID-nya kita ganti menjadi misalkan nama pesertanya Alfatar @proxy UKK. Nah, seperti ini. Apply. Oke. Ya, tidak ada password nantinya. Ya, sesuai soal. Oke, selesai. Lalu langkah selanjutnya saya ingin mengerjakan nomor 14 dan 15. Membuat 20 akun hotspot secara random di radius dan menggunakan internet itu hanya jam 7 atau pukul 7 sampai dengan pukul 4 sore. Oke, di sini kita akan klik IP, lalu hotspot,
Lalu pastikan pada menu tab server kita klik hotspot setup. Pastikan di sini adalah wireless, next, dan di sini next, DNS server next, lalu DNS name ini boleh bebas. Misalkan saya pakai alphatar.com, ya, bebas ya. Next. Untuk admin saya akan berikan password 12345. Next. Selesai hotspotnya. Lalu kita ke server profile, ini alphatar.com yang kita buat tadi barusan ini. Kita double klik, pastikan pada login ini kita unchecklist checklist agar nanti kita begitu pada waktu kita login dapat terlogout. Lalu pada menu tab radius, karena kita menggunakan radius, kita checklist pada use radius. Oke, klik oke. Kita close. Oke, langkah selanjutnya kita klik menu radius di sini, lalu plus. Selanjutnya pada service kita pastikan hotspot, lalu pada address ini adalah IP loopback 127.0.0.1. Lalu secret ini adalah passwordnya, kita tambahkan R12345 ya, agar membedakan dengan yang user tadi ya. Apply oke. Lalu selanjutnya kita akan ke new terminal. Nah, sebelum ke new terminal ini pastikan kita ke klik sistem, lalu pastikan paket kita ya. Paket itu sudah harus ada user manager. Jika di sini belum terinstall user manager, silahkan install terlebih dahulu. Nah, karena di sini sudah terinstall ya. Kita akan slash tool user manager, lalu database clear. Nah, ini untuk menghapus database yang ada di user manager. Enter. Setelah enter kita tekan huruf Y. Selanjutnya kita akan menggunakan wifi-nya. Di sini saya akan nonaktifkan pada ethernya, lalu saya aktifkan pada wifi. Sekalian untuk uji coba wifi, di sini saya akan klik. Lalu saya klik yang Alphatar Proxy UKK connect. Tidak ada password di sini ya. Langsung connect. Hotspot kita berhasil ya, artinya begitu connect langsung menuju ke hotspot alphatar.com. Kita akan login. Kita tadi sudah membuat login atau usernya admin, passwordnya 12345. Oke, dan berhasil. Nah, ini kita akan coba untuk ke YouTube ya, berhasil ya. Oke, di sini kita akan ke IP 192.168.1.5/userman ya, manager yang kita buat tadi ya. Kita akan berpindah konfigurasi menggunakan web, bukan lagi Winbox ya. Lalu loginnya admin, passwordnya kosong ya. Nah, ini masuk ke user manager. Yang kita konfigurasi ya, di sini hanya ada 3, pada router, pada profile, dan pada user. Oke, yang pertama pada router. Di sini saya akan klik add, lalu new, lalu pada name di sini saya akan isikan hotspot. Lalu untuk IP addressnya samakan 127 IP loopback ya. 1 secretnya tadi R12345. Lalu pastikan zona di Indonesia adalah +7. Nah, seperti ini. Add. Setelah kita add, maka berhasil pembuatan hotspotnya ataupun routersnya. Lalu yang selanjutnya adalah profile. Kita klik profile, lalu tanda plus atau add ini create ya. Kita akan mengetikkan misalkan paket 4 limit misal, atau limiter ya.
kita klik tombol create di sini. Setelah itu add new limitation, ya, kita klik. Lalu di sini new limit, lalu nama kita ketikkan paket 4, misalkan seperti itu, lalu add. Setelah add, barulah kita mengisi pada soal itu. Waktu yang diperbolehkan untuk internet adalah pukul 7 sampai dengan pukul 16.00. Nah, ini 00.00. Nah, seperti itu. Lalu pastikan checklist pada paket 4, lalu kita klik add. Jangan lupa untuk menyimpan profilnya, klik save profile. Lalu yang terakhir dari user manager ini, kita klik user. Lalu di sini kita klik add, lalu page. Lalu selanjutnya di sini diminta di soal ada 20 akun. Lalu ini adalah jumlah karakter username, jumlah karakternya kita cukupkan 3 cukup ya. Lalu passwordnya juga 3 saja cukup ya untuk jumlah karakter atau digitnya. Lalu selanjutnya kalau sudah kita ubah, barulah kita klik add. Ya. Secara random akan terbentuk username dan password. Kita coba untuk double klik. Ya. Di sini ada username dan password. Kita akan mencobanya langsung di sini. Untuk ini adalah alvatar.com, seperti itu. Kita login, lalu login. Nah, di sini login kita 9IE, lalu RT5. Oke, kita akan ketikkan RT5. Oke. Ya, bisa ya. Ini setelah ada tulisan login, ini artinya bisa. Welcome yang ini ya. Bukan lagi menggunakan admin, tapi menggunakan akun yang sudah kita buat. Oke, pengerjaan nomor 14 dan 15 selesai. Lalu berikutnya adalah saya ingin mengerjakan nomor 3, nomor 16 dan nomor 17. Oke, caranya adalah kita ke Winbox. Di sini klik IP, lalu web proxy. Nah, di sini kita akan aktifkan enable ya. Lalu chat administrator, kita cek pada soal adalah nama peserta @sekolah.sth.id. Ini kita akan copy, kita akan masukkan pada webmasternya, ini kita paste ya. Nama peserta kita bisa ganti dengan nama masing-masing siswa Alvatar. Lalu jangan lupa chat on this-nya kita klik apply. Oke. Ya, kita apply. Selesai nomor 3. Lanjut ke nomor 16 dan 17, kita klik tombol akses di sini. Kita akan add. Di sini kita cek juga bahwa blocking situsnya adalah linux.org dan blocking filenya mp3 dan mkp. Oke. Di sini kita akan plus ya. Selanjutnya pada DST port ini adalah 80. DST hostnya ini adalah www.linux.org ya. Lalu actionnya kita ganti deny, apply. Oke. Lanjut yang kedua, DST port 80, lalu patch di sini ya, karena ini adalah kata bintang, mp3 bintang. Selanjutnya kita pilih deny, apply. Oke. Satu lagi adalah DST port 80, patch-nya adalah bintang, mkp bintang, lalu pada action deny, apply. Oke. Ya, close, selesai, apply. Oke.
Setelah selesai ini, kita akan tambahkan pada IP firewall. Di sini kita pilih NAT, lalu kita add atau plus. Pada general ini kita pastikan bahwa ini kita akan pilih yang DSD NAT. Protokolnya adalah TCP, lalu in interface ini kita pilih wireless, lalu DSD portnya 80. Lalu pada action di sini kita akan ganti menjadi redirect, lalu to portnya kita ganti 80. Ya, seperti itu. Kita klik apply, oke. Oke, selanjutnya kita coba misalkan www.linux.org, enter. Ya, untuk Linux tidak bisa atau terblokir ya. Lalu kita cari misalkan index of mp3, kita cek ini mp3 Metallica, kita cek terblokir untuk mp3 nya. Lalu yang selanjutnya adalah index of mkv, enter. Kita lihat indeks mkv juga terblokir, sedangkan jika kita mengetikkan Google ya, maka tidak terblokir. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Klik like jika suka dengan video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.